Salam saudara, salah satu hal yang sering tanpa kita sadari, tapi masih juga kita lakukan, yaitu meremehkan atau anggap remeh. Dan hal itu juga pernah terjadi dan dicatat di dalam Yohanes 1 ayat 45-46. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Lalu apa kata Nathanael, saudaraku? Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Nathanael tahu apa yang sedang dipercakapkan oleh Filipus, yaitu sesuatu yang besar, sesuatu yang baik, karena Yesus dikenal juga disebut dengan Mesias, Kristus, orang yang diurapi Tuhan, Sang Juru Selamat. Tetapi ketika menyinggung soal Nazaret, anak tukang kayu, anak Yusuf, maka mulailah ada pertanyaan yang sangat mengganggu di hati Nathanael. Apa Nazaret dihubungkan dengan Mesias? Yusuf sang tukang kayu dihubungkan dengan Mesias? Ini sepertinya sesuatu yang tidak masuk akal. Saudara, pemikiran seperti ini sering sekali ada di dalam benak kita tanpa kita sadari. Ada 3 hal yang sering kita lakukan dalam hal meremehkan. Yang pertama, kita meremehkan diri kita sendiri. Kita merasa kita tidak mampu, kita merasa kita tidak cakap, hanya karena kita belum diperlengkapi. Atau kita merasa bahwa kita tidak akan sanggup melakukannya, kita tidak layak, dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang krisis identitas di dalam Tuhan, sehingga dia tidak mengenali dirinya. Orang yang tidak mengenali dirinya, yang memiliki potensi yang besar, maka dia akan menganggap remeh tentang dirinya. Kita sering menganggap remeh tentang diri kita. Lalu kita merasa minder dan lain sebagainya. Tapi ketika saudara tahu bahwa saudara adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan, mulia dan sangat dicinta, saudara diberikan potensi-potensi ilahi, hidup karena hembusan nafas Allah, ada gen ilahi dalam diri kita, maka kita tahu bahwa di dalam kita ada sebuah kekuatan yang besar yang tidak bisa dianggap remeh. Ini pelajaran penting bagi kita. Saudara mungkin sampai dengan hari ini meremehkan diri saudara sendiri, sehingga saudara tidak berani bermimpi besar, sehingga saudara tidak berani mengharapkan sesuatu yang besar. Tentu saja itu semuanya bukan karena kekuatan kita, saudaraku, tapi karena Kristus yang ada di dalam diri kita. Dan benar, Dia ada di dalam diri kita. Itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang dahsyat. Itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang cakap, menanggung segala perkara. Jangan remehkan dirimu. Engkau orang yang hebat, engkau orang yang luar biasa, karena ada seseorang yang luar biasa di dalammu dan bergerak bersama dengan engkau. Namanya Yesus Kristus. Yang kedua, kita sering meremehkan orang lain, saudaraku. Karena kita melihat rupa, melihat latar belakang, melihat asal-usul, status sosial, pangkat, jabatan, bahkan suku bangsa. Beberapa kali saya merasa, saudaraku, ketika di dalam pertemuan-pertemuan internasional, saya merasakan ada orang-orang lain yang meremehkan karena saya dari Indonesia. Tapi saya tahu di dalam diri saya ada Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya saya harus membuktikan bahwa saya bukan orang yang bisa diremehkan. Kita tidak boleh meremehkan orang lain, saudaraku. Lihat kekalahan daripada Goliat karena meremehkan Yusuf. Meremehkan Daud. Dia berpikir, Daud anak kecil. Saudara, jangan. Orang tidak jatuh pada hal-hal yang nyata di depan mata. Tapi sering sekali yang kita lalai mendeteksinya. Kita sering meremehkan orang gara-gara kita melihat rupa. Jangan.
Belum tentu, saudaraku. Kadang-kadang orang yang sederhana itu sebetulnya di dalamnya ada sesuatu yang luar biasa. Nathanael meremehkan Yusuf, anak tukang kayu. Nathanael meremehkan asal-usul Yesus dari Nazaret. Nazaret nggak terkenal. Memang yang terkenal adalah Yerusalem, saudaraku. Nazaret nggak ada orang tahu. Kampung kecil. Saya pernah ke sana dan ya biasa saja memang. Tapi jangan sekali-sekali remehkan. Juru selamat datang dari sana. Bethlehem, kota yang kecil. Jangan sekali-sekali saudara remehkan. Juru selamat lahir di sana. Jangan meremehkan orang lain. Dan yang ketiga, kita sering meremehkan keadaan. Ya, sering sekali kita meremehkan keadaan. Akhirnya, gara-gara meremehkan keadaan, kita kebobolan. Lihat saja dalam pertandingan-pertandingan, sering sekali ketika satu tim sudah unggul, dia mulai anggap remeh. Dia berpikir kita pasti menang. Nggak taunya sang musuh tahu bahwa mereka sedang lengah. Saat itu mereka habis-habisan menggempurnya sampai akhirnya keadaan menjadi berbalik. Yang tadi unggul menjadi kalah. Alkitab berkata kepada kita, jangan meremehkan keadaan. Sebab sering sekali orang yang terdahulu menjadi terkemudian karena dia remeh dengan keadaan. Orang tidak jatuh oleh karena batu yang besar, tapi terpleset karena batu yang kecil. Sering sekali orang tenggelam di air yang tenang, karena di dalamnya ada sebuah kekuatan yang besar. Jangan remehkan keadaan. Tetaplah waspada, tetaplah hanya mengandalkan Tuhan saja. Buang sifat meremehkan, maka engkau akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus menolong saudara.